semua yang pada malam hari ini hadir bekerja untuk seluruh karya ciptaannya. Kami juga bersyukur bahwa Axel sudah bekerja dan itu tanda sukacita tersendiri. Kemudian juga ada tanda syukur supaya mohon kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya dan juga mohon berkat Tuhan atas rumah yang ditempati supaya tetap menjadi tempat yang aman, yang nyaman. Kalau kita beberapa minggu lalu mendengar di HRSP bahwa kita harus bisa membedakan antara isi dan bungkusnya, mungkin yang menjadi PR juga bagi kita semua ya. Kalau kita melihat rumah orang, oh bagus banget, kita belum tahu isinya, atau melihat penampilan orang menawan sekali, hebat sekali, juga belum tahu isinya. Bungkus dan isi menjadi satu kesatuan yang kita harapkan menjadi baik adanya. Maka pada malam hari ini juga tanda-tanda syukur ini adalah satu proses perjalanan yang akan kita lakukan bersama-sama. Nanti di doa permohonan kita akan berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa juga bagi kesehatan kita, kekuatan kita. Itu ada hal-hal yang perlu didoakan, dipersilakan. Marilah kita hening sejenak untuk menikmati, untuk membuka hati supaya Allah hadir. Kita juga mohon dengan kerendahan hati untuk mengakui dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Abraham Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke tujuan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama keluarga Pak Adrianus dan Ibu Erna, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik, telah menganugerahkan dan membuahkan banyak cinta di keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh bersyukur, boleh bersukacita atas ulang tahun, atas proses belajar, atas proses-proses yang harus dilakukan sampai saat ini dan tiada hentinya, juga untuk meneruskan kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Tuntunlah dengan roh kebijaksanaan kepada Axel, kepada Cecilia Terry, dan kepada keluarga ini, agar mampu melakukan banyak hal untuk memberi teladan hidup Katolik yang baik, sehingga mereka juga dapat tumbuh, dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa secara manusiawi dan kristiani, dan berkenan kepadamu serta sesama. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan baca. Al-Fatihah 11 ayat 1 sampai 8. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, disitulah ia tinggal terletak.
Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersyukurlah pada Allah. Mau diselingi lagi Bu? Ya, belum 650. Syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syah kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya bertanya ke Bu Erna. Bu Erna dari tanda syukur yang empat itu ada ulang tahun, Excel kerja, lalu skripsi yang mau diselesaikan, kemudian ada tempat tinggal yang dimohonkan supaya menjadi tempat yang aman, yang nyaman. Dari keempat itu mana yang paling membuat sukacita? Mungkin semuanya buat sukacita, tapi ada yang satu yang paling merupakan tanda sukacita bagi Bu Erna itu yang mana? Buat saya adalah rumah yang nyaman dan aman. Karena pasti itu akan mempengaruhi semua situasi dalam perjalanan hidup kita gitu. Kita istilahnya mau banyak uang, mau bagaimana, kalau di dalam rumah kita tidak nyaman, tidak aman, tidak enak gitu. Tapi kalau rumah dan kondisinya seperti apapun, tapi kalau di dalam rumah nyaman, aman, tentu kita menjalaninya tuh semuanya enak gitu. Buat saya. berarti itu isinya ya, bukan Iya. bungkusnya. Iya. Isinya. Kalau Pak Adrian dulu, saya harus tanya dua-duanya supaya berbeda, nggak apa-apa Pak, harus berbeda. Jangan nyontek.
Jangan idem. Jangan gitu. Pak Adrianus. Tidak boleh ya. Zamannya sekarang Pak. Sekarang mau genset Pak. Tidak semua orang bisa makan dan mau. Saya juga kalau ya maaf ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ternyata berbeda dan dari dua pandangan yang berbeda dan tentunya ini menjadi baik adanya. Inilah proses yang mungkin diangkat oleh keluarga ini, maka mengungkapkan satu tanda syukur walaupun begitu banyak ya, justru itu lebih baik gitu. Tanda syukur kita atas ini, atas ini, atas ini. Saya kira di keluarga kita masing-masing juga mempunyai hal itu yang sama, dan kadang-kadang kita juga tanda syukur itu diungkapkan dengan berbagai macam cara. Ada orang yang novena, ada yang pergi ke Maria. Intinya